Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Di Balik Malammu. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe. Mari simak ceritanya. Ada apa di balik malammu? Di sebuah desa yang sepi dan penuh misteri, terdapat dua toko kelontong yang menjadi pusat persaingan sengit. Toko Sari milik keluarga Busari dan toko Pardi milik Pak Pardi. Keduanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, namun bukan sekadar barang dagangan yang membuat mereka bersaing, melainkan juga harga diri dan warisan keluarga yang telah lama dipertahankan. Persaingan ini sudah berlangsung turun-temurun, hingga kedua keluarga saling mengutuk dan mengadu nasib demi bertahan di atas yang lain. Setiap kali Busari atau Pak Pardi berhasil menarik lebih banyak pelanggan, yang lain tak akan tinggal diam. Busari dikenal dengan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan dukun-dukun lokal, menggunakan segala macam ilmu untuk mengikat pelanggannya. Sementara Pak Pardi, yang terkenal lebih cerdik dalam strategi bisnis, selalu mencari cara untuk menyaingi Busari dengan taktik dagang yang cerdas. Namun, ketegangan yang terus-menerus itu mulai menimbulkan desas-desus aneh di desa. Suatu malam, ketika desa diselimuti kabut tebal, Busari mendapat kabar dari salah satu pelanggan setianya bahwa Pak Pardi melakukan sesuatu yang tak wajar. Ia dikabarkan telah bersekutu dengan kekuatan gelap demi menghancurkan toko Busari. Busari yang marah besar, langsung mendatangi dukun sakti di desa itu, meminta bantuan untuk menghentikan Pak Pardi. Sang dukun mengingatkannya bahwa bermain dengan kekuatan kegelapan akan menuntut tumbal. Tetapi Busari tak peduli. Ia bersedia menyerahkan apapun asalkan bisa menyingkirkan Pak Pardi. Di sisi lain, Pak Pardi, yang merasa di ujung tanduk karena makin banyak pelanggannya berpindah ke toko Sari, juga mendatangi seorang dukun mistis yang lebih jahat dan menawarkan hal yang sama, kekuatan gelap untuk menyingkirkan Busari. Dukun tersebut memberitahunya bahwa satu-satunya cara menghancurkan lawan adalah dengan mengorbankan nyawa seseorang yang memiliki hubungan darah. Meski terkejut, Pak Pardi tidak mundur. Ia terpaksa memilih, walaupun hatinya sakit, demi kelangsungan usahanya dan keluarganya. Malam berikutnya, ritual gelap dimulai di kedua belah pihak. Busari mengorbankan seekor ayam hitam dan menyiramkan darahnya di depan tokonya, berharap kutukan itu akan menghantam Pak Pardi. Namun, di saat yang sama, Pak Pardi juga melakukan ritual yang jauh lebih mengerikan. Ia menggunakan darah dari jari kelingking anaknya sendiri, Ardi, sebagai tumbal. Dukun itu berkata bahwa meskipun hanya setetes darah, akibatnya akan jauh lebih dahsyat. Esok harinya, desa dilanda kabut tebal dan hawa dingin yang menusuk tulang. Orang-orang mulai merasakan perubahan aneh. Toko-toko mulai sepi, dan barang-barang dagangan mendadak membusuk. Pelanggan dari kedua toko tak lagi datang, dan aura kematian perlahan menyelimuti mereka. Puncaknya, di suatu malam yang sangat mencekam, Ardi, anak Pak Pardi, jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya lemas dan terlihat seperti ada sesuatu yang menyerap kehidupannya. Pak Pardi mulai menyadari bahwa ini adalah akibat dari perjanjian yang telah ia buat. Nyawa anaknya perlahan diambil oleh kekuatan jahat yang ia panggil. Saat itu juga, Busari merasakan hal yang sama. Toko Sari dipenuhi suara bisikan-bisikan aneh dari kegelapan, dan putranya, Bimo, mulai bermimpi buruk yang membuatnya ketakutan setiap malam. Bimo melihat bayangan hitam besar yang terus mendekat ke arahnya, seolah-olah ingin mengambil jiwanya. Pada akhirnya, di malam penuh petir dan angin ribut,
kedua keluarga bertemu di tengah desa dengan wajah pucat. Mereka saling menatap, tanpa kata-kata, mengetahui bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Namun, terlambat bagi mereka untuk mundur. Ardi dan Bimo, anak-anak mereka, menjadi korban dari kutukan yang mereka buat sendiri. Kedua anak itu hilang secara misterius, diambil oleh kekuatan gaib sebagai tumbal. Setelah hilangnya Ardi dan Bimo, desa yang semula ramai kini terasa seperti desa mati. Orang-orang yang dulu berbelanja di toko Sari dan toko Pardi mulai menjauh, takut akan kutukan yang menyelimuti keluarga tersebut. Mereka tidak ingin terlibat dalam kengerian yang perlahan-lahan melanda. Tak seorang pun berani mendekati kedua toko itu, bahkan hanya untuk melihat ke dalam jendelanya. Keluarga Busari dan Pak Pardi hidup dalam penyesalan yang mendalam. Busari, yang kehilangan putranya Bimo, merasa bahwa setiap langkahnya dihantui suara-suara dari masa lalu. Kadangkala, ia mendengar suara Bimo memanggilnya dari balik tirai kabut yang selalu menyelimuti desanya. Suara itu samar, seperti bisikan yang hilang di angin. Tetapi cukup jelas untuk membuat Busari terguncang. Setiap malam, ia menyalakan lilin di jendela kamarnya, berharap suatu hari Bimo akan kembali pulang. Pak Pardi tak kalah tersiksa. Ia menyadari bahwa ambisinya untuk menghancurkan toko Sari telah memakan korban yang tak tergantikan, anaknya sendiri. Setiap malam, bayangan Ardi yang terkulai lemah di ranjang selalu menghantui tidurnya. Pada malam-malam tertentu, ketika ia berjalan melewati kamarnya, ia merasa seperti melihat sosok anaknya duduk di sudut ruangan, memandangnya dengan tatapan hampa. Namun, ketika ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang seperti asap yang tersapu angin. Suatu hari, seorang tetua desa yang bijak, Pak Derajat, mendengar kabar tentang kejadian tragis yang menimpa kedua keluarga tersebut. Ia mengetahui dari pengalaman masa lalunya bahwa perjanjian dengan kekuatan gaib tidak akan selesai begitu saja. Pak Derajat mendatangi rumah Busari dan Pak Pardi, memperingatkan mereka bahwa kehilangan anak-anak mereka hanyalah awal dari kutukan yang lebih besar. Selama mereka tidak menghentikan kutukan itu, arwah anak-anak mereka tidak akan pernah tenang. Kalian harus melakukan penebusan, kata Pak Derajat dengan nada penuh peringatan. Kekuatan gelap yang kalian panggil takkan berhenti sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendengar hal itu, Busari dan Pak Pardi akhirnya sepakat untuk bekerja sama, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Mereka pergi menemui dukun sakti yang sebelumnya membantu mereka, berharap bisa mencari jalan keluar untuk membebaskan arwah anak-anak mereka dari belenggu kegelapan. Dukun itu, dengan tatapan dingin, berkata bahwa untuk menghentikan kutukan, mereka harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa anak-anak mereka, hidup mereka sendiri. Kalian berdua telah memanggil kegelapan. Dan kegelapan itu kini menginginkan kalian sebagai penutupnya, ujar sang dukun. Hanya dengan menyerahkan nyawa kalian sendiri, kutukan ini akan berakhir, dan arwah anak-anak kalian bisa kembali ke alam yang damai. Busari dan Pak Pardi terdiam lama, menimbang kata-kata sang dukun. Di dalam hati, mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Meski berat, cinta mereka kepada anak-anak mereka mengalahkan rasa takut akan kematian. Pada malam bulan purnama, mereka kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Di perbatasan desa,
di bawah pohon beringin besar yang dianggap keramat. Di sana, mereka melakukan ritual terakhir, menyerahkan jiwa mereka kepada kekuatan gaib yang dulu mereka panggil. Tetesan darah mereka membasahi akar pohon, dan seketika itu juga angin kencang menerpa, mengirimkan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Saat itu, kabut tebal yang telah menyelimuti desa selama berbulan-bulan perlahan mulai menghilang. Di tengah hembusan angin terakhir, Bu Sari dan Pak Pardi menghilang tanpa jejak, seakan disapu oleh angin malam. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi, namun satu hal pasti, arwah anak-anak mereka kini bebas, dan desa kembali damai. Namun, meskipun desa kembali tenang, pohon beringin keramat itu kini menyimpan rahasia gelap dari pengorbanan yang telah terjadi. Orang-orang desa percaya bahwa pada malam tertentu, di bawah sinar bulan purnama, suara-suara dari Bu Sari dan Pak Pardi masih terdengar berbisik di antara dedaunan, menceritakan kisah tragis mereka kepada angin yang lewat. Setelah pengorbanan Bu Sari dan Pak Pardi di bawah pohon beringin, desa perlahan-lahan kembali normal. Toko-toko yang dulunya dipenuhi dengan kutukan dan kegelapan mulai bersih dari aura jahat, dan para penduduk desa mulai merasa nyaman untuk kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Namun, meskipun keadaan terlihat damai di permukaan, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah keheningan aneh menyelimuti tempat di mana kedua tokoh itu pernah berdiri. Pohon beringin keramat, tempat Bu Sari dan Pak Pardi mengorbankan hidup mereka, kini menjadi simbol dari peringatan abadi di desa tersebut. Setiap kali ada angin berhembus melewati desa, bisikan samar-samar terdengar dari arah pohon itu, seperti suara-suara Bu Sari dan Pak Pardi yang masih saling bersaing dalam keabadian. Penduduk desa mulai menjauh dari pohon tersebut, percaya bahwa roh-roh mereka masih menghantui tempat itu. Namun, satu malam yang dingin dan gelap, seorang anak kecil yang penasaran, bernama Widi, mendekati pohon beringin. Ia pernah mendengar cerita dari para orang tua tentang Bu Sari dan Pak Pardi, dan bagaimana mereka menghilang untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Widi ingin tahu apakah cerita itu benar. Ia berdiri di bawah pohon besar itu, menatap akar-akar yang terjalin rumit di tanah, sambil merasakan getaran aneh di udara. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan dari balik kabut yang tiba-tiba turun, Widi mendengar suara lembut memanggil namanya. Suara itu halus, hampir seperti suara seorang ibu, namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Widi," bisik suara itu, "jangan takut." Widi merasa ketakutan, namun ia tidak bisa bergerak. Dari antara akar-akar pohon beringin, muncul bayangan samar yang menyerupai sosok Bu Sari dan Pak Pardi. Namun wajah mereka tampak berubah, penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Mereka tampak seolah terperangkap di antara dunia hidup dan mati, tidak pernah benar-benar bebas dari kutukan yang mereka buat. "Bantu kami," kata sosok itu, tapi sebelum Widi bisa bereaksi, angin besar kembali berhembus, menyapu bayangan itu, dan kabut hilang seketika. Widi terjatuh ke tanah, terengah-engah, dan ketika ia bangun, sosok-sosok itu telah menghilang. Keesokan harinya, Widi menceritakan kejadian itu kepada orang-orang desa, tapi tak ada yang berani mendekati pohon beringin lagi. Mereka percaya bahwa meskipun Bu Sari dan Pak Pardi telah menyerahkan hidup mereka, roh mereka tidak akan pernah benar-benar tenang. Kekuatan gelap yang dulu mereka panggil telah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapuskan. Tahun-tahun berlalu, dan desa itu tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Namun,
Pohon beringin di perbatasan desa tetap berdiri sebagai pengingat akan keserakahan dan ambisi yang menghancurkan dua keluarga. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang, beberapa orang desa bersumpah bahwa mereka bisa mendengar bisikan dari pohon itu. Suara Bu Sari dan Pak Pardi yang terus-menerus memanggil, masih terperangkap dalam persaingan yang tak akan pernah berakhir. Cerita berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita di balik malamu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.